Salam, bertemu lagi kita di kanal YouTube HKBP Limo. Saya Hotma Borumanik, Jumat 20 Mei 2022. Firman Tuhan ditulis dalam 2 Korintus 3 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Di sini bertindak karena pengharapan. Dengan mengandalkan Roh Kudus, Rasul Paulus dan para hamba Tuhan juga memiliki pengharapan yang kekal, yaitu pengharapan yang bersumber dari Allah. Maka mereka dan kita bertindak dengan penuh keberanian. Kita tidak takut atau gamang dalam melayani Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Musa menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Namun, kita tidak akan menutupi wajah kita karena sukacita oleh sebab kelimpahan pengharapan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kristus yang dapat menyingkapnya. Sekarang kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 14 menyatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa pikiran mereka telah menjadi tumpul. Bahkan sampai pada hari ini pun, selubung itu masih tetap menyelubungi pikiran dan hati mereka. Itulah yang membuat mereka menjadi penakut. Karenanya, ketika mereka membaca kitab Musa, mereka tidak dapat menyingkapnya. Mereka tidak berkuasa menyingkapkan selubung itu. Benar, hanya di dalam kuasa oleh Tuhan Yesus yang bisa menyingkapkannya. Meskipun demikian, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa akan tiba waktunya ketika selubung itu diambilnya. Dan ketika hati mereka, yaitu orang-orang Israel yang tegar tengkuk, kembali percaya, memuji dan menyembah dan memuliakan Allah, dan kebodohan yang membuat mata dan hati mereka buta itu akan disikapkannya dengan cuma-cuma. Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari Mesir, menghadap berbagai macam hal. Dia menghadap pada Raja Firaun. Ada banyak mujizat yang diberikan Allah untuk dipertontonkan terhadap bangsa Israel dengan melalui Musa. Ke-10 tula itu adalah, pertama, air menjadi darah, yang kedua, katak, yang ketiga, nyamuk, yang keempat, lalat pikat, yang kelima, penyakit sampar pada ternak, yang keenam, bara, yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, yang kesembilan gelap gulita, yang ke-10 anak sulung mati. Berbagai macam hal dibuat Allah dan dipersaksikan oleh bangsa Israel. Kemudian Musa juga bertemu dengan Tuhan Allah di Gunung Sinai untuk membawa 2 loh batu yang di dalamnya ada 10 hukum Taurat. Dan banyak mujizat yang lain. Dengan Musa, dengan wajah yang bercahaya, menutupi wajah tersebut. Rasul Paulus juga berbagai macam hal dihadapi, dan Rasul Paulus waktu itu pergi ke Efesus. Kita lihat di Efesus 5 ayat 9 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Efesus 5 ayat 9 sampai 14.
karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu untuk menerangi hidup kami ya Tuhan, terutama untuk jemaat yang mendengarkan siapapun ya Bapa, supaya lebih percaya dan lebih yakin lagi bahwa Yesus adalah satu-satunya Alfa dan Omega dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan sudah berikan kami napas kehidupan. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.